Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Ini baca kitab ini Ahadisul Akhlaq. Ini kitab hadis-hadis tentang akhlak yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullah taala. Dan ini adalah kitab yang bagus ya, kitab yang nilainya, jadi kitab isinya bagus sekali tentang akhlak-akhlak seorang muslim. Kita sekarang masuk di dalam pasal yang kedua, bab tentang birrul walidain. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Setelah beliau menyebutkan tentang keutamaan akhlak-akhlak yang mulia, maka dalam kaitannya dengan manusia, ya, beliau menyebutkan jadi bab di sini, yakni bab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala muallif hafidhahullah taala, ya'ti bi sadaratil akhlaqi wa muqaddamiha birrul walidain li'annahuma ahaqqun nasi bil adab wa bi husnil muamalati wa karimil akhlaqi wal adabi. Kaifa la wa qad qarana Allahu haqqahuma bi haqqihi fi aktsara min ayatin min kitabihi azza wa jalla. Dan di awal-awal tentang masalah akhlak ini, di dalam mukadimah atau bagian awal dari pembahasan akhlak dan bermuamalah dengan manusia, ini adalah disebutkan sini birrul walidain, yaitu tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tua merupakan orang yang paling berhak untuk mendapatkan adab yang baik. Dan untuk kita perlakukan di dalam bermuamalah, kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Juga yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak-akhlak dan adab-adab yang mulia. Bagaimana tidak? Pada sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak disebutkan, lebih dari satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ini menunjukkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Dan ingat, ketika kita membahas tentang masa berbakti kepada kedua orang tua, maka kita jangan kemudian membayangkan ini urusan anak-anak, sementara kita tidak sadar bahwasanya kita juga sebagai anak-anak bagi orang tua kita. Maka ini menunjukkan sekali lagi pentingnya masalah ini.
Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ya menggandengkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua ini. Qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini hak siapa? Hak Allah. Hak Allah. Apa hak Allah? Yaitu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu hendaklah seorang hamba itu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini hak hamba, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh semua hamba. Ini hak Allah untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah. Setelah itu Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana, ahsin ihsana. Dan terhadap kedua orang tua maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi perintah berbakti kepada kedua orang tua disebutkan oleh Allah Ta'ala setelah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan agungnya hak kedua orang tua kita. Wa qala ta'ala Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Surah Al-An'am ayat 151. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian, apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a, yaitu janganlah kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini menunjukkan bahwasanya larangan Allah yang paling agung adalah syirik. Sebagaimana perintah yang paling besar adalah apa? Tauhid. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak larangan-larangan. Dan disebutkan pertama kali alla tusyriku bi syai'a, janganlah kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Setelah itu Allah berfirman wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini ayat ini juga sama menunjukkan agungnya hak kedua orang tua kita. Ketika hak kedua orang tua berarti wajib ditunaikan oleh anaknya, oleh seorang anak. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini ayat yang ketiga tadi. Sama maknanya. Allah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang untuk berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Ini hak Allah. Setelah itu Allah menyebutkan hak kedua orang tua, wabil walidain ihsana.
dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Demikian juga dalam surat Luqman ayat 14. Qala ta'ala anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Jadi adalah kalian bersyukur kepadaku. Bersyukurlah kepadaku. Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah. Ini apa? Tempat kembali. Di ayat ini Allah menyebutkan sini anishkurli, yaitu bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Maka kalaulah seorang manusia bisa dan diperintahkan memang untuk berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik. Yang pertama tentunya Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepada kita. Demikian juga kita diperintahkan untuk berbuat atau berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Tentunya sebelum orang lain adalah ini kedua orang tua. Kedua orang tua. Kemudian dikaitkan ilayyal masir. Kepadakulah semua akan kembali. Dikaitkan dengan apa? Keimanan kepada hari akhir. Ketika orang itu ingat, seorang manusia ingat dia nanti akan kembali, akan meninggal, akan mati dan kembali kepada Allah. Dan nanti akan dihidupkan kembali untuk dihisab. Kemudian diberi balasan atas amal-amalnya. Kemudian ujungnya nanti ada surga dan juga neraka. Maka insya Allah mudah untuk melakukan perintah-perintah itu. Akan tetapi karena ketika keimanannya kepada hari akhir ini kurang, ketika keimanannya kepada kehidupan setelah kematian ini kurang, ini pun terkadang berat untuk melakukan perintah-perintah. Termasuk diantaranya berbakti kepada kedua orang tua. Qala mu'allif walidha saddara al-Imam al-Bukhari kitabahu al-Adabul Mufrad bi abwabin adidah fi birril walidain. Wa hadhihi laftatun azimah minhu rahimallahu ila anna al-walidain huma ahaqqun nasi bil adab wa husnil muamalah wa karimil akhlaqi wal adab. Wa ka'annahu yaqulu ya man taqra adab syariah al-azimah wa akhlaq al-islam al-fadilah i'lam anna ahaqqun nasi bi hadhil adab wa aulahum bi hadhil akhlaq huma al-walidani. Li'annahuma ahaqqun nasi bi husni suhbah wa aula nasi bit ta'amuli bil adabil karim wal khuluqil fadil wal muslimu matlubun minhu ayu amila jami'a ibadillahi bidzalika lakin al walidani ahaqqu wa aula. Jadi oleh karena itu Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Adabul Mufrad buat bab yang banyak tentang berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini adalah menunjukkan perhatian yang sangat agung dari beliau rahimahullah terhadap masalah bahwasannya kedua orang tua merupakan manusia yang paling berhak untuk mendapatkan adab-adab yang baik. Manusia yang paling berhak untuk mendapatkan muamalah, yakni diperlakukan dengan sebaik-baiknya.
dan untuk mendapatkan yakni akhlak-akhlak dan adab-adab yang mulia. Dan seakan-akan ia mengatakan, wahai orang yang membaca adab-adab syariah yang agung, dan akhlak-akhlak Islam yang mulia, ketahuilah bahwasanya orang yang paling berhak, bahwasanya manusia yang paling berhak untuk mendapatkan adab-adab ini dan paling utama untuk mendapatkan akhlak-akhlak ini adalah huma al-walidan, yaitu kedua orang tua. Jadi kalau kita setelah mempelajari akhlak, akhlak yang baik itu ini, akhlak yang mulia ini, yang harus ditujukan kepada orang itu ini, ingat bahwasanya manusia pertama kali yang ini yang paling berhak untuk mendapatkan adab itu adalah kedua orang tua. Maka salah ketika orang bisa berbuat baik kepada orang, bisa berbuat baik dan lemah lembut terhadap orang tuanya teman, tetapi nggak bisa berbuat baik dan lemah lembut kepada orang tuanya sendiri. Ada semacam ini? Kadang banyak. Orang tua sendiri biasa dan kayak teman, kayak kurang dihormati, kurang dihargai. Sementara kalau dengan orang dia bisa baik, maka ini salah. Ini salah. Tayyib. Perhatikan sini. Kenapa demikian? Li'annahuma ahaqqun nasi bi husni suhbah. Karena keduanya, kedua orang tua merupakan orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sebaik-baiknya. Wa aula nasi bi ta'amul bil adabil karim. Orang yang paling berhak untuk diperlakukan, untuk kita bermuamalah dengannya bil adabil karim, dengan adab yang mulia dan akhlak-akhlak yang bagus. Dan seorang muslim itu dituntut untuk bisa bermuamalah, bermuamalah ini bergaul ya, bermuamalah dengan semua hamba-hamba Allah dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang bagus. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya kedua orang tua mereka itu adalah ahakku wa aula, orang yang paling berhak ya, wa aula, dan lebih utama untuk mendapatkan perlakuan yang baik tersebut. Terkadang orang dengan guru, dengan ustadz ya harus hormat sih, ya kan? Tetapi terkadang ketika orang tuanya itu yang ngomong, orang tuanya yang memerintahkan, terkadang apa? Kita terkadang kurang memperhatikan. Kalau orang lain, ustadz, ustazah, ini terkadang ya memang harusnya demikian. Tapi yang salah adalah kenapa ketika kedua orang tua kita yang nyuruh kita kok justru kurang diperhatikan, kok justru kurang dihiraukan, maka ini yang salah. Ini yang salah. Makanya dalam pembahasan akhlak, berbakti kepada kedua orang tua dikatakan di awal di sini. Perhatikan hadis. Coba silakan salah satu baca hadis. Baik, Iqra yat.
Perhatikan sini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau telah berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qala as-salatu ala waktiha. Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Ya, salat tepat pada waktunya. Qultu summa ayyun. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala summa birrul walidain. Dia menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala summa al-jihadu fi sabilillah. Kemudian yaitu jihad fi sabilillah. Qala, yaitu Ibnu Mas'ud mengatakan, beliau telah menyampaikan hal itu kepadaku. Seandainya aku minta ditambah lagi, niscaya beliau akan menambah lagi. Kalau seandainya apalagi akan ditambah lagi. Muttafaqun alaih. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pelajaran yang agung dari hadis ini. Ini harus kita contoh. Dijelaskan oleh mu'alif di sini. Baik, istamir. Teruskan. Mahabbatallah. Saya perhatikan sini. Hadza fihi khirsun. Di dalam hadis ini terdapat apa? Khirsus sahabah radhiyallahu anhum ala ma'rifati tafadulil a'mali wal muqaddami minha. Di sini ada menunjukkan semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengetahui tingkatan-tingkatan amal dan mana yang paling utama dari amal itu. Tingkatan-tingkatan amal. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Mana yang paling utama? Demikian juga untuk ini menunjukkan semangat para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengetahui amalan apa yang bisa mendatangkan cinta Allah Azza wa Jalla. Ketika suatu amal itu dicintai oleh Allah, kemudian itu bisa kita lakukan, tentu yang melakukan ini juga akan mendapat cinta dari Allah. Ini. Demikian juga untuk mengetahui amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan semua ini bahwa nabi'un an syiddati rohbatihim fil khairi. Semua ini muncul karena begitu besar cintanya mereka terhadap amal-amal kebaikan. Wa ma'rifatil ahabbi wal afdhali. Dan semangat mereka untuk mengetahui mana amal apa yang paling dicintai dan paling afdol. Untuk apa kira-kira? Untuk apa mereka menanyakan itu? Untuk apa? Hanya sekedar untuk tahu? La.
liyaf'aluhu waliyanalu bidzalika mahabbatullahi lahum. Ini yang penting. Mereka semua para sahabat radhiyallahu menanyakan hal itu adalah agar mereka bisa melakukan hal itu. Ini harus kita contoh. Jadi kita belajar, kita semacam ini belajar, diterangkan, hadis ini menerangkan ini, hadis ini menerangkan ini. Setelah tahu, sekedar tahu aja. Nanti kalau ditanya bisa, hanya sekedar itu. Kalau ulangan ujian nanti bisa, misalkan ada ujian dan ulangan, tentu tidak. Karena buah ilmu itu amal. Jadi mereka menaikkan itu adalah untuk bisa melaksanakan dan mengamalkan hal itu. Maka ini mari kita contoh. Kalau seandainya manusia ini kita bisa murojaah kembali pelajaran-pelajaran telah kita lakukan, telah kita dapatkan, baik itu ayat atau hadis. Kemudian berupaya untuk langsung diterapkan, diamalkan, dilakukan. Maka ini tentulah ini yang kita inginkan dan ini insya Allah baik sekali. Maka kita tekankan, terutama juga para santri yang di atas, kita semua adalah thalibul ilm, santri semua kita. Maka perhatikan, satu ayat atau hadis yang telah kita ketahui keutamaannya, termasuk amal-amal semacam ini, lakukan, amalkan. Gak usah menunggu nanti aja kalau udah selesai lulus. Tidak. Anda sebelum masuk ke masjid ini kemudian belum tahu, kemudian setelah ini tahu, langsung diamalkan, sudah jadi sudah, langsung diamalkan. Ada nilai pahalanya. Dan inilah kita untuk tujuan kita mengaji dan menuntut ilmu untuk ini. Jadi mereka menaikkan itu semua untuk apa? Liyaf'aluhu, agar mereka bisa melakukan hal itu. Waliyanalu bidzalika mahabbatallahi lahum, dan untuk mendapatkan cinta Allah bagi mereka. Dengan itu, dengan melakukan amal, ini amalan ini paling dicintai oleh Allah ini. Ingat, yang mencintai bukan makhluk, Allah yang mencintai. Langsung dikerjakan. Ini akan mendapatkan apa? Cinta Allah. Contoh tadi dikatakan as-sholatu ala waqtiha. Setelah mengetahui jawaban amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, maka jangan sampai telat lagi sholatnya. Upayakan sholat pada waktunya, karena itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Agar dengan itu kita pun dicintai oleh Allah. Ini orang yang cerdas. Wa qad kana min du'ain nabiyina sallallahu alaihi wasallam fi ma sahha anhu wa as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Dan ada di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih dari beliau, wa as'aluka, disebutkan wa as'aluka hubbaka, dan aku memohon kepada engkau ya Allah hubbaka, cintamu, wa hubba may yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan aku bisa mencintai amalan atau setiap amalan yang bisa mendekatkanku kepada cintamu. Ketika seseorang itu mencintai suatu amal-amal soleh, menyukai, maka insya Allah dia akan mengerjakan amalan itu. Tapi ketika melihat suatu amalan gak tertarik aja tidak, bagaimana mau melakukan? Kecuali hanya dipaksa-paksa, ya kan? Maka kita minta kepada Allah ini agar kita mencintai suatu amalan yang bisa mendekatkan itu kepada Allah, yang bisa mendekatkan kepada cinta Allah. Maka ini juga menunjukkan kalaulah Rasulullah SAW ini berdoa dengan doa ini, maka kita pun butuh dan harus banyak berdoa dengan semacam ini. Baik, berikutnya, wa yadullu al hadisu ala anna su'abal imani wa khisalad dini mutafawitah fil afdaliyah wa laysat ala rutbatin wahidah. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya cabang-cabang iman dan sifat khisal, sifat-sifat yang ada yang baik dalam agama ini itu bertingkat-tingkat
tidak hanya pada satu tingkatan saja. Kama qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah wa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syubatun minal iman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Bid'un itu adalah kata-kata untuk menyebutkan bilangan 3 sampai 9 dalam bahasa Arab. Maka bisa diartikan 70 sekian atau 73 cabang, bisa 73, 74 sampai 79. 70 sekian cabang atau 73 atau 63 cabang. Fa afdaluha, cabang yang paling utama cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang-cabang iman tingkat bertingkat-tingkat. Wa adnaha, dan yang paling rendah, cabang iman yang paling rendah, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan kotoran dari jalan. Anda naik, misalkan naik motor atau berjalan kaki, kok ada kotoran atau batu besar atau ada paku misalkan, nanti bisa mengenai orang, singkirkan. Gak ada orang tahu, tapi Anda tahu ada ibadah nanti mengenai orang, singkirkan. Berarti punya iman Anda. Dan ini adalah cabang iman yang paling rendah. Tidak balas dipasang, pasang aja biar kena. Nah, ini berarti gak punya iman. Ya. Iman yang cabang iman yang paling rendah, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan diri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah sebagian, salah satu sifat dari iman. Malu untuk apa? Malu untuk berbuat jelek, malu untuk berbuat dosa, malu berlaku maksiat, malu kalau nggak sholat ke masjid. Jangan malu kalau mau sholat ke masjid, ini bukan iman. Mau ikut ngaji malu, mau baca Al-Quran malu, nah ini nggak boleh. Tapi malu untuk berlaku maksiat, malu kepada Allah, maka ini ada malu, ini syu'batun minal iman, yang salah satu cabang iman. Fal imanu dzu syu'abin, minha ma huwa a'la wa minha ma huwa adna. Wa syu'abu al-a'la ahabbu ilallahi azza wa jalla minas syu'abil adna. Iman itu memiliki cabang-cabang. Di antara cabang-cabang itu ada yang a'la, paling tinggi. Ada juga yang lebih rendah atau paling rendah. Dan cabang-cabang iman yang paling tinggi tentunya itu ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah azza wa jalla, daripada atau lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla daripada cabang-cabang yang rendah. Wa kulluha habibatun ilallahi azza wa jalla, dan seluruhnya semuanya itu dicintai oleh Allah azza wa jalla. Wa qad qarana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sadril a'mali al-ahabbi ilallahi baina salati allati hiya haqqullahi ala ibadihi wa birril walidaini nadhirul ayati allati sabaqat al-isyaratu ilaiha walati qarana Allah azza wa jalla fiha haqqal walidaini bihaqqihi. Dan Nabi SAW telah menjejerkan corona ini, menjejerkan ini di dalam menyebutkan apa? Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu menjejerkan antara solat, yang solat itu merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hambanya, digandengkan dengan apa? Bakti kepada kedua orang tua. Jadi pertama tadi apa? Apa tadi amalan yang paling dicintai oleh Allah, apa tadi? Yang pertama apa? Di hadis tadi, salat pada waktunya. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga,
jihad fisabilillah. Ya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjajarkan antara bakti kepada kedua orang tua dengan salat. Setelah menyebutkan salat ini merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan hamba, kemudian menyebutkan dengan bakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat ya yang telah kita sebutkan sebelumnya. Wa qad qaddama haqqal walidaini 'alal jihadi wa hadza fihi tanbihun ila istirati ridahuma wa idnihima fil jihad. Dan sesungguhnya beliau Rasulullah SAW telah mendahulukan ini hak kedua orang tua daripada jihad. Dan di sini merupakan ada tanbih, peringatan dan perhatian bahwasanya jihad ini syaratnya yaitu hendaknya diridhoi dan diizinkan oleh kedua orang tua. Ketika seorang anak mau ikut jihad loh ini ya, jihad perang fisabilillah, ini harus mendapatkan ridho dan izin dari kedua orang tuanya. Bayangkan jihad. Apalagi kalau amalan di bawah itu, ini jihad. Kama qala sallallahu alaihi wasallam laka abawani qala na'am. Qala fa fihima fajahid. Ada seorang yang ingin izin ikut jihad perang fisabilillah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laka abawani, apakah engkau masih punya kedua orang tua? Qala na'am, iya masih punya ya Rasulullah. Fa fihi fajahid, maka yaitu jihad kamu ya pada kedua orang tuamu itulah. Di dalam kedua orang tuamu itulah engkau berjihad. Maka haqqul walidain, hak kedua orang tua yaitu untuk diperlakukan dengan baik. Ini hakun azimun, ini adalah hak yang agung. Baik sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Wa birruhuma amrun mutaakkidun, dan berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan perkara yang sangat ditekankan. Wal birru, apa berbakti itu? Kita baca sedikit lagi. Wal birru kalimatun jami'atun tatanawalu jami'a sunufil ihsan wa karimil muamalat wa tibil akhlaq wa ayyuhsina ilaihima bil muamalah wa bil qauli wa bistimalil adab wal khuluq wa bit ta'ah wa bil bu'di anil uquq. Jadi bakti itu ada sebuah kata yang mencakup yaitu semua atau seluruh sifat-sifat ihsan, sifat-sifat yang baik, dan merupakan yang mencakup segala bentuk muamalah yang mulia, tibil akhlak, akhlak-akhlak yang baik, dan untuk berlaku dengan sebaik-baiknya di dalam bermuamalah dengan dengan kedua orang tua, baik dengan ucapan atau menggunakan adab yang mulia, akhlak yang bagus, dengan mentaatinya dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karenanya terakhir, mari kita setelah tahu ini berupaya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua kita. Siapapun, bagaimanapun mereka itu kedua orang tua kita, maka perlakukan dengan sebaik-baiknya, di kesempatan emas untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Taib naktafi fi hadza, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mu'ala ma ba'd. Wa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sebentar. Insyaallah kita sampai jam 8 insyaallah. Qala mu'allif hafidhahu ta'ala wa an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallah fi ridal walidain. Ridallah ridha rabbi fi ridha walid wa sakhatul rabbi fi sakhatil walid. Rawahu Tirmidzi. Yani dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridho Allah, ridho Rabb, yakni keridhaan Allah atau keridhaan Rabb ini tergantung kepada keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Rabb, kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Maka ini hendaknya di sini kita jadikan perhatian. Bayangkan saking agungnya hak orang tua disebutkan digandingkan dengan hak Allah. Yang keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua terhadap anaknya. Qala hadzal hadisu nadhirul hadisi alladhi qablahu. Hadis ini adalah semisal dengan hadis-hadis sebelumnya. Dengan hadis sebelumnya. Fa fihi al-jam'u baina haqqillah subhanahu wa ta'ala wa haqqil walidain. Wa anna ridallah tabaraka wa ta'ala fi ridal walidaini wa sukhtullah atau sukhtallah tabaraka wa ta'ala fi sukhtil walidain. Bimakna anna man arda walidayhi faqad ardallah wa man askhatahuma faqad askhatallah. Maka di dalam hadis ini demikian juga terkabung, dipadukan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak kedua orang tua. Dan bahwasanya ridho Allah tabaraka wa ta'ala tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Dimakna bahwasanya barang siapa yang menjadikan kedua orang tuanya ridho, maka sungguh ia telah menjadikan Allah ridho. Dan barang siapa yang menjadikan kedua orang tuanya ini marah, maka berarti ia telah menjadikan Allah pun murka. Maka pikir-pikir ini, pernah enggak kita menjadikan orang tua kita itu marah? Atau bahkan sering? Karena hal-hal yang kita tidak menghiraukan, sampai akhirnya dibentak-bentak. Pokok orang tua bentak-bentakin berarti salah kita. Bahaya ini, kan? Pada asalnya tidak ada si orang tua yang sadar kemudian bentak-bentak anaknya, nggak mungkin, marah-marah anaknya nggak mungkin. Kalau nggak keterlaluan anaknya. Apalagi di zaman-zaman akhir ini, perhatikan. Terkadang anak disuruh orang tuanya nggak menghiraukan, dipanggil ibunya nggak menghiraukan, hanya main game atau hanya pegang HP, sedang apa. Bayangkan kalau zaman dulu, jangankan begitu ya, seorang anak melakukan mengerjakan suatu yang mulia, yang besar aja. Ada sebutkan sedang mengajar, dipanggil ibunya, datang pulang.
didatangi. Kenapa? Mungkin kali ada sesuatu yang penting. Entah penting apa enggak, orang tua perintahkan. Tapi selama tidak mengandung maksiat kepada Allah. Maka di sini disebutkan, fal walid yutlabu ridahu wa yubta'adu an suhtihi. Maka orang tua, walid yang meliputi ini ayah, ibu ya, orang tua ini, yutlabu ridahu, diminta dan dicari keridhoannya. Ini penting nih. Maka kalau kita mau kemana-mana, cari ridho orang tua, penting memang. Benar. Ya? Orang tua itu yutlabu ridahu, diminta apa? Ridhonya. Wa yubta'adu an suhtihi, dan dijauhi kemurkaannya. Jangan sampai menjadikan orang tua itu marah atau murka. Wala ya'ni hadza ayyuta'a idza amara bil ma'siyah. Tapi ini juga bukan berarti bahwasanya orang tua harus ditaati, selalu ditaati kalau dia memerintahkan suatu maksiat. Jadi kalau yang disuruh itu mengandung maksiat, ya enggak boleh untuk ditaati. Fallahu azza wa jalla yaqulu wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka, dan jika kedua orang tuamu ini berupaya memaksa kamu untuk menyekutukanku, kata Allah, dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya, tidak kamu punya ilmu tentang hal itu, fala tuti'huma, janganlah kamu taati. Jadi kalau disuruh maksiat jangan taat, dimaksud pada Allah jangan taat. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi tetap pergauli, sahibhuma, pergauli yang di dunia ini ma'rufah, dengan baik. Perintahnya maksiat tidak dilakukan, jangan dilakukan, tapi tetap pergauli dengan baik di dunia. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Lakin ma'a hadza ma hadzal khali al-muslimu matlubun minhu ayyuhassila ridha walidayhi bimusahabatihima bil ma'ruf wa bil akhlaqil fadilah wal ihsan wal kalamil jamil ma'al imtina'i an fi'lil ma'siyah allati yad'uwanihi ilaiha. Jadi akan tetapi walaupun demikian, artinya ketika kedua orang tua menyuruh maksiat tidak boleh ditaati, tapi tetap disuruh memperlakukan dengan baik di dunia. Qala mu'allif lakin ma'a hadzal hal, akan tapi walaupun demikian keadaannya, seorang muslim tetap dituntut darinya yakni untuk bisa mendapatkan ridho kedua orang tua. Bagaimana supaya tetap mendapatkan ridhonya kedua orang tua? Yaitu dengan apa? Bimusahabatihima bil ma'ruf, yaitu dengan menemaninya, dengan bermuamalah dengan kedua orang tua dengan baik. Dan urusan-urusan dunia tetap dikasih, tetap diberi, tetap dibantu, semacam itu. Wabil akhlaqil fadilah, dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan berbuat ihsan baik dengan ucapan atau perbuatan, sebaik-baiknya lakukan untuk kedua orang tua kita. Termasuk wal kalamil jamil, dengan ucapan yang lemah lembut, yang bagus. Maka kalau Anda bisa berbicara dengan kedua orang tua dengan bahasa yang paling halus, lakukan. Kadang-kadang setiap orang itu kan ada bahasa yang halus dan bahasa daerah. Kalau dengan keluarga mungkin tahu bahasa daerah loh sebetulnya. Kalau bahasa nasional kan bahasa Indonesia. Jadi kalau ada bahasa daerah, ya pokoknya bahasa yang halus lah. Sebab bahasa Indonesia itu antara yang kecil dan yang tua kayaknya nggak terlalu kelihatan halusnya.
Coba kalau setiap daerah biasanya kan ada bahasa. Ada bahasa yang halus. Coba di sini ada yang pernah bisa bahasa halusnya? Masing-masing daerahnya ada yang masih bisa? Bahasa halus. Contoh misalkan bahasa Jawa. Ada bahasa, kalau orang Jawa ada bahasa Jawa, kalau mungkin bahasa Bugis mungkin juga ada. Ada Pak Bang Mes, ada bahasa halusnya enggak? Ada kan? Enggak mungkin enggak ada. Ada enggak? Tapi anak sekarang sudah enggak pada bisa bahasa halus ya. Nah, jadi cari. Kenapa? Insya Allah lebih bagus. Kenapa? Anda insya Allah kita coba praktekkan. Ketika kita bicara dengan bahasa yang halus, kemungkinan untuk marah-marah, bagaimana dengan bahasa halus? Kemungkinan mengurangi gesekan mesti ada. Paling enggak berkurang. Coba kalau bahasa-bahasa Indonesia. Itu tergantung orangnya sih sebetulnya, dengan bahasa yang bagus juga ya. Tapi kadang-kadang dengan bahasa sama-sama intonasi kasar, nada yang tinggi, enggak boleh. Benar enggak boleh. Hati-hati. Maka dibil kalamil jamil. Dengan bahasa yang lemah lembut, bahasa yang bagus. Ini orang tua loh ya. Cuma terkadang ketika orang biasa berbahasa yang biasa kayak anggap bahasa teman lah, bahasa apa ya. Ini ketika kadang mau memulai dengan bahasa yang halus, kadang-kadang juga kayak canggung, kayak mana gitu ya. Tapi itu Masya Allah, buat kejutan orang tua. Apalagi paling enak itu ketika misalkan anak dari pondok pulang. Ini kan nggak tiap hari ketemu tuh. Jadi begitu pulang, tiba-tiba berubah muamalahnya, berubah bahasanya lah paling nggak tampak. Dengan bahasa yang lebih halus, lebih kita tinggikan itu orang tua kita hormati dengan bahasa yang ada. Kaget itu. Kok tambah begini ya anak saya? Tambah senang dari kagetnya. Karena bahasa ini mempengaruhi. Nah, bahasa mempengaruhi. Nah ini walaupun orang tua menyuruh yang maksiat, ma'a al-imtina'i an fi'il maksiat allati yad'uwanihi ilaiha. Dengan tetap tidak menuruti perintah atau kemaksiatan atau dosa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kepada anaknya tersebut. Tetap tidak dilakukan itu maksiatnya. Tapi bukan berarti kemudian langsung kita berlaku kasar, bayangkan. Nah kita kadang-kadang tidak disuruh yang maksiat, disuruh yang baik, itu lo bentak-bentak. Itu kurang perhatikan. Sholat, udah sholat, waktu sholat. Ntar dulu lah. Inilah. Atau suruh belikan ini. Masa saya yang disuruh? Oh yang ini, yang itu lah. Suruh coba bantu ini, bantu itu. Bayangkan. Mulai sekarang jangan sampai kemudian membantah lagi gitu. Nanti mesti akan menyesal. Mesti akan menyesal. Apalagi kalau orang tuanya masih ada sekarang. Masih ada, maka lakukan yang terbaik. Demikian juga misalkan anak santri misalkan telepon, mulai sekarang bahasa yang bagus, bahasa yang indah. Ini amalahnya. Minta didoakan, minta ridhonya. Kita kadang-kadang salut. Mungkin kalau biasa di rumah, waktu dulu mungkin kita belum ke pondok atau apa, mungkin biasa aja, nggak pernah, mungkin atau jarang. Mi, tolong didoakan aku ya. Saya mohon saya didoakan. Pernah Bang Bidu? Ya bisa jadi pernah, bisa jadi tidak terungkap. Tapi anak-anak terkadang telepon, tolong biar doakan ya. Bayangkan, terenyuh itu orang tua. Tolong doakan saya ya. Bisa nangis orang tua itu. Anak saya bisa. Bayangkan. Yang biasa mungkin nggak terungkap, mungkin apa kan. Ini karena beda ya kondisinya orang ketika jauh dengan orang tua dan biasa bertemu dengan orang tua beda. Banyak perubahan dan banyak ini. Dulu ketika belum ke pondok atau apa misalkan, itu biasa-biasa aja. Bahkan mungkin sering gesekan, sering dengan ibunya, mungkin dengan bapaknya, mungkin sering dengan ibunya mungkin. Ya ini begitu, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pagi setahun.
betul-betul apa kita terasa dan menyadari memang demikian. Dan yang harus digembleng memang di awal-awal di ma'had itu akhlaknya ini gembleng harus penggemblengan di akhlak, terutama kepada kedua orang tua supaya tahu jasa orang tua Anda, orang tua kita begitu besar jasanya. Kadang anak itu kalau nggak ditunjukkan kadang nggak ngerti juga. Maka ini banyak semacam itu. Para asatid, para pengajar mengarahkan ke sana. Ya mulai anak-anak SD udah biasa bagi SMP, SMA semacam itu. Jadi semakin besar harus semakin tahu begitu besar hak kedua orang tuanya. Jadi kalau dulu mungkin disuruh-suruh, sekarang tanpa disuruh pun segera mencari apa yang bisa aku lakukan untuk kedua orang tuaku. Gak usah disuruh-suruh, mencari. Karena ini kita butuh mencari ridho orang tua, butuh mencari ini jadi keberkahan dengan ridho orang tua. Bayangkan, ketika disebutkan ridho Allah tergantung keridhaan orang tua, murka Allah tergantung kemurkaan orang tua, maka masihkah kita kemudian melakukan hal-hal yang kemudian orang tua menjadikan marah, menjadikan orang tua kecewa atau bersedih? Maka ini hendaknya ini diperhatikan. Taib, mungkin naktafi bihada, jam 20 mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan sekali lagi ini memberikan penyadaran kepada kita semuanya yang sudah berbakti, mudah-mudahan lebih berbakti lagi, baik orang tua yang masih ada atau sudah tiada, maka berbakti tetap ada. Insya Allah nanti akan terus kita bahas ini, masih banyak. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita semuanya untuk bisa jadi mewujudkan hal ini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.